SM Store, amanah dalam muamalah. Ada seorang ulama yang namanya Shuraih Al-Qadhi. Ketika dia mendapatkan musibah, justru dia memuji Allah dikarenakan 4 hal. Ya. Iku coro Indonesia nih Pak, iku Arabe, ya. Arabe tak langsung tak Indonesia no. Google Translate lah istilahnya. Engkau silali sama diwaca nopo maksudnya kan gitu toh, langsung ya wis. Sementing ono kitabe, ono rujukane. Ya. Ma sobatni, tidaklah musibah yang menimpa kepada diriku illa hamidullah ta'ala alaiha li arba'in. Di saat aku tertimpa musibah, tidaklah aku tertimpa musibah kecuali aku memuji Allah dengan 4 perkara. Yang pertama, an razaqani sabra alaiha. Jadi aku memuji kepada Allah karena aku diberi kesabaran untuk menghadapinya. Karena tidak semuanya orang itu bisa sabar ketika diuji, ketika mendapatkan musibah. Salah satunya ya ini, termasuk nikmat besar ketika Anda dikasih ujian tapi mampu sabar. Lah sabar ini memang yang dibutuhkan. Poin utama pertama kali yang dibutuhkan seseorang ketika mendapatkan musibah adalah sabar. Ini derajat yang terendah, sabar ini derajat yang terendah. Yang kedua, an razaqani al istirja'a indaha. Aku memuji kepada Allah dengan hal yang kedua, yakni aku diberi taufik, diberikan bimbingan oleh Allah untuk istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti akan ringan. Sesuatu yang hilang baik berupa harta, uang, kesehatan atau anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini 100% semua ini adalah titipan dan semua pasti akan kembali kepada Allah. Dan itu luar biasa itu. Ketika seseorang diberi musibah lalu bisa istirja, ini adalah taufik dari Allah, bimbingan Rasulullah, taujih al-azim. Ini adalah bimbingan yang sangat mulia, bimbingan yang sangat agung. Tidak semua, rata-rata jarang. Lebih-lebih lagi ketika lanjutkan hadisnya, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah kemudian istirja lalu mengucapkan doa Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa kepada diriku dan gantilah dengan yang lebih baik. Itu petunjuk sudah. Kita sudah dapat poin yang sangat penting berupa bimbingan, petunjuk, taufik dari Allah. Bisa praktek ketika kita bisa istirja wa arju fihi minas sawab, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, sebenarnya ini menyinggung kepada kita. Kalau kena musibah, satu harus sabar, kedua langsung istirja. Bah jatuh, bah ketika sandal ketelesut, sandal hilang, uang hilang atau ketipu atau macam-macam, langsung kalimat pertama kali yang keluar dari mulut kita adalah kalimat istirja. Itu memuji kepada Allah. Aku iso istirja, alhamdulillah. Orang ngamuk-ngamuk, orang mencaci, orang memaki, biasa sama ditipu lak nyaci maki toh. Awas kepethuk nang dalan, tak inting-inting awakmu ya. Ketok sak kleraman, ajur gitu tok. Dinting-inting Pak, lowor hatiku, duit dilumpuhno titik-titik celengi. Nyambut gawe tak belan-belani lembur, mulai tak ewangi melijo, tak ewangi golek apa Pak? Entresan apa ning areng golek? Ceperan, golek ceperan. Sudah terkumpul kok malah diambil, ditipu. Wow, ini luar biasa sakitnya ini. Pokoknya dendam kesumat loh Pak, lowor. Jenengan mungkin gak sakit hati karena belum terjadi kepada diri Anda, tapi bagi mereka yang sudah pernah tertipu dengan model seperti ini,
masih sampai kiamat seiling. Asli. Ayo Pak, opo yang pernah gak enak menimpa pada sampean? Oh tahu aku ditipu, konco hidup pisan lah, itu biasa. Weling gak bakal lali. Orang itu secara fitrah dan tabiat kalau kena musibah, kena ujian gak iso lali. Tapi kalau sama kebaikan orang iku gampang lali, iku tabiatnya menungso, wajar. Nek pas kena musibah, wow, ilinge gak lali-lali. Tapi kalau pas mendapatkan kebaikan dari orang lain, yang ngelali, ya lali, yang ngelali, ya memang kadang-kadang lali. Oke, lali ku gampang kalau masalah kebaikan, tapi masalah musibah nggak bakal bisa lupa. Yang ketiga, ketika aku tertimpa musibah, aku memuji Allah karena alam yaj'alha akbar minha. Allah tidak menjadikan musibah itu besar, lebih besar darinya. Kecil, musibah biasa. Sambil melihat bagaimana orang-orang terdahulu ketika tertimpa musibah yang sangat luar biasa. Saya belum ada apa-apanya. Lihat bagaimana musibah yang menimpa kepada para al-anbiya, para nabi. Langsung berkacanya ke situ, asadul bala al-anbiya. Musibah, ujian yang paling besar itu adalah menimpa kepada para nabi. Kemudian fal amsal wal amsal, orang setelahnya dan setelahnya. Imannya semakin api, ujiannya semakin dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aja apik nemen imane. Ojo apik nemen biasa-biasa wae. Ojo terlalu fanatik ngono ya. Nek fanatik garekake ujiane. Sing biasa-biasa nasional, awak dhewe iki nasional. Loh, wae mangan ya mangan, ngono ae lho wis. Wae ibadah, wae nyawer, nasional kok. Loh, nasional. Dadi insyaallah kan malaikat ngerti dhewe, mar ditulis pahala api, terus dilongi pahala elek. Insyaallah salatku sik sesuk. Sik sisa. Jadi kalau kita ingin lihat itu, tuh bagaimana Nabi Ayub ujiannya menimpa kepada beliau, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Setelah para nabi, ingat, lihat bagaimana musibah yang menimpa kepada orang-orang soleh, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, para ulama dan banyak lagi yang lainnya.